Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, salam sehat, selamat hari Jumat juga buat kalian dimanapun saat ini berada, baik yang ada di Indonesia maupun juga di mancanegara. Kembali kita ngobrol-ngobrol di CBH, di edisi kali ini kita bukan bahas soal AFF dulu, walaupun nanti malam atau tepatnya nanti sore, tim nasional kita akan menghadapi Timur Leste. Ya, kita juga nggak akan bahas Piala Presiden dulu, tapi ada satu isu yang cukup menarik dan bahkan membuat heboh jagat persosial mediaan dalam 24 jam terakhir dan juga di WhatsApp grup ini pasti dibahas ya teman-teman semua. Apalagi soal Piala Dunia, bukan soal final Spanyol dan Argentina, bukan soal Fozinha ya, tapi soal rencana dari Presiden FIFA Gianni Infantino dan koleganya yang ingin dalam tanda kutip ya menjual saham Piala Dunia. Nah, ini mengundang perdebatan dan juga diskusi di mana-mana, bahkan juga penolakan yang cukup deras ya. Kalau kita lihat secara umum kelihatannya banyak yang menolak ya. Pertama kita lihat dulu lah ininya, konstruksi ceritanya. Jadi FIFA ini ingin mempush komersialisasi yang kita lihat di Piala Dunia kemarin sebenarnya sudah cukup gila banget ya. Mulai dari tiket nonton, lalu bahkan tiket makanan segala macam itu kita bisa lihat dari laporan beberapa wartawan Indonesia yang sangat menjulang tinggi, sangat kontras dibandingkan di Qatar misalnya perhelatan-perhelatan mereka itu justru sebagai tamu kita dihormati, dikasih gratis bahkan media, wartawan ya, tapi di Amerika kemarin sangat luar biasa kapitalis lah seperti itu ya. Nah, tapi ini belum selesai. Menantu dari Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Jared Kushner ini salah satu yang diinformasikan akan membeli sebagian dari saham Piala Dunia. Konon katanya sebesar 20% dan nilainya itu ditaksir sebesar 20 miliar dolar kalau nggak salah. Pokoknya kalau dirupiahkan itu 361 triliun berdasarkan kurs yang tadi coba gua konversikan. Ini uang yang nggak sedikit ya. Dan prosesnya ini pun mengundang banyak intrik gitu ya. Infantino ya dalam tanda kutip sedikit menekan, bukan sedikit, banyak menekan. Intinya gini, kalau negara-negara ada 211 anggota FIFA, kalau mendukung maka akan diberikan insentif sebesar 40 juta dolar kalau nggak salah ya. Pokoknya duitnya banyak lah. Tapi kalau enggak, kira-kira dia ngomong gini, ya kalau nggak dijual ya kita nggak ada duit. Sorry, gua ngasih lu sedikit gitu ya. Dan ini sebenarnya dalam tanda kutip penyuapan yang terselubung kalau menurut narasi yang dikembangkan oleh media-media internasional gitu. Dan tadi sama seperti dengan representasi dari obrolan-obrolan di sosial media maupun WhatsApp grup agak terbelah juga. Nah, terbelahnya ini memang masih sedikit abu-abu, tapi ada beberapa yang sudah clear. UEFA dengan 55 anggotanya sudah mengatakan bukan hanya menolak, bahkan mengutuk, bahkan akan siap memboikot ajang-ajang yang digelar FIFA nanti. Ya salah satunya tentunya yang paling majestic adalah Piala Dunia. Jadi 55 anggota itu sudah bulat menolak dan ini menjadi satu tantangan tersendiri buat Infantino untuk melancarkan niatnya menjual saham Piala Dunia ke konsorsium lah, dalam hal ini Jared Kushner. Walaupun sempat dikatakan Ceko tidak kompak lah. Ceko itu konon katanya awalnya menyetujui proposal FIFA, proposal Infantino, tapi terakhir yang gue baca bulat nih, 55 anggota UEFA menolak proposal tersebut dan kemudian bahkan siap memboikot Piala Dunia. Wah, ini serius juga karena UEFA walaupun satu dari berapa organisasi dunia ya. Ada CONCACAF, CONMEBOL, Afrika, UEFA, Asia, Oceania. Ada 6. Tapi bobot mereka sangat besar. Mungkin ada 50% lebih. Juara dunia juga kan paling banyak dari Eropa ya. Itu 50% lebih, mungkin 60%. Amerika sisanya. Jadi pasti bobotnya sangat besar. Kemudian, nah bagaimana dengan the rest of the world? Jujur gue belum terlalu tahu. Kalau CONCACAF sih terutama Amerika Serikat udah pasti mendukung logikanya ya. Karena yang beli kan
proposal tersebut atau saham FIFA itu dari Amerika Serikat, ya, menantunya Donald Trump tadi. Amerika Latin, CONMEBOL kayaknya mendukung, tapi gue belum tahu pasti. Nah, Asia ini yang masih simpang siur. Kedekatan dari Infantino dengan negara-negara Teluk atau Timur Tengah ini memang cukup besar, tapi apakah kemudian mereka juga melihat ini sebagai langkah yang strategis dari aspek ekonomi maupun politik, ini kan yang menjadi tanda tanya. Nah, bagaimana dengan posisi Indonesia, PSSI di bawah Erick Thohir? Kalau dari berita-berita, ini gue quotation ya supaya clear ya, jadi ini bukan apa asal-asalan, itu mendukung rencana ini dengan alasan yang dikatakan untuk mengembangkan sepak bola kita segala macam gitu ya. Karena ini lagi transisi atau apalah, atau mungkin juga ingin lolos ke Piala Dunia sehingga membutuhkan dana dan lain-lain. Seperti itu alasannya. Ini sudah dikutip oleh berbagai media-media besar di Indonesia gitu ya. Terlepas dari benar atau tidak kita nggak tahu, tapi yang pasti ini akan mengubah tatanan sepak bola ke depannya. Kalau memang jadi diterima, bahkan seorang Sepp Blatter pun yang kita tahu pernah tersandung skandal korupsi sehingga akhirnya lengser tahun 2015 itu tidak menyetujui proposal ini. Dia juga salah satu orang yang tidak menyetujui penambahan peserta Piala Dunia, walaupun ya sekarang dia berbicara itu menolak proposal ini karena di luar sistem. Kita nggak tahu kalau di dalam sistem apakah dia bisa melawan hal tersebut gitu ya. Jadi yang pasti bisa dibayangkan bagaimana kemudian sepak bola atau Piala Dunia lah paling nggak itu akan berubah wujud ya kalau sampai diambil oleh investor swasta walaupun cuma 20%, pasti nggak mungkin di dalam deal itu dia tidak ada take and give ya. Pasti ada beberapa poin yang dia minta untuk diikutin dan tentunya untuk mempush komersialisasi. Dan seperti dikatakan oleh Infantino, we are trying to push commercialization in every corner across the world. Jadi kita akan terus berusaha memaksimalkan setiap peluang dari komersialisasi di seluruh dunia, katanya seperti itu. Jadi tujuannya pasti ke situ. Apalagi kalau bukan duit, memang walaupun kita paham ya semua organisasi mau negara, mau swasta, mau olahraga, bahkan keagamaan pun kita nggak usah dikasih tahu, nggak usah diajarin, kita paham. Pasti butuh duit, pasti butuh bensin. Tapi kan bensin yang seperti apa? Lalu cara mengambilnya seperti apa? Apakah bensin campur? Apakah kita dengan mungkin meninggalkan sesuatu yang buruk atau apa? Kita kan mesti lihat ke situ gitu ya. Kalau organisasi harus butuh duit, ya itu udah pasti, nggak usah dikasih tahu juga kita tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar pernyataan Erick Thohir kita atau Indonesia atau PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Rakyat Indonesia, itu linier dengan keinginan masyarakat Indonesia untuk mendukung langkah FIFA atau seperti apa atau beda gitu. Artinya apakah kita juga punya pemikiran yang sama? Kita setujui proposal FIFA untuk menjual 20% sahamnya ke menantunya Donald Trump untuk ke private sector, sementara ketuanya mengatakan juga sama, ya atau berbeda. Kita sebenarnya nggak setuju dengan langkah FIFA tersebut, tapi ketua umumnya Erick Thohir setuju. Nih kita nggak tahu yang sebenar-benarnya seperti apa, komposisinya. Nah, kalian teman-teman semua akan kelihatan dari sampel di sini. Apakah kalian setuju dengan langkah PSSI untuk menjual atau menyetujui proposal dari FIFA untuk menjual saham tersebut ke Jared Kushner, anak dari Donald Trump, atau kalian punya pendapat yang lain? Silakan nih kalian komen di bawah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Adios.